Assalamualaikum Sobat Football United. Open Heart Surgery atau operasi membuka hati atau membuka jantung yang sempat dikatakan oleh Ralf Rangnick ini kembali dibahas ya, karena di salah satu wawancaranya manajer dari tim nasional Austria ini memberikan pendapat terkait dengan hal tersebut. Di salah satu sumber di berita online yang gue baca ya, dia mengulas apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick pada saat dulu masih menjadi pelatih sementara dari Manchester United ataupun manajer sementara dari Manchester United. Dia mengatakan Anda tidak butuh menggunakan kacamata untuk bisa melihat dan menganalisa problemnya di mana. Dan ini saat ini tentang bagaimana kita bisa mengatasi problem tersebut. Ini tidak cukup untuk melakukan perbaikan secara kecil-kecilan ataupun secara minor terkait dengan yang disebutkan, ya kita tidak cukup untuk melakukan hal yang tentang kosmetik saja, artinya permukaan saja. Lalu dia mengatakan di dalam dunia kesehatan Anda mungkin akan mengatakan kalau ini merupakan operasi untuk membuka jantung atau membuka hati, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah memang harus dilakukan operasi yang besar-besaran perubahannya. Dan ketika berdiskusi dengan Ade ya di bulan Juli, Erik ten Hag mengatakan pada saat itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick. Erik ten Hag mengatakan kalau Ralf Rangnick ini sangat betul. Ini dia menyinggung atau melihat bagaimana situasi di Manchester United. Artinya memang butuh operasi yang secara besar, perubahan yang secara besar. Dan ketika dikonfirmasi ke Ralf Rangnick terkait dengan apa yang dikatakan oleh dirinya dan juga Erik ten Hag, dia mengatakan, saya mungkin membuat statement tersebut ketika musim hampir selesai, sekitar 2 tahun yang lalu. Dan ini mungkin hanya 2 atau 3 pekan yang lalu semenjak Erik ten Hag ditanyakan hal yang sama. Dan dia mengatakan, saya ini tepat di analisa saya. Saat ini saya tidak tahu berapa banyak pemain Manchester United yang telah mereka datangkan, tapi sepertinya saya ini betul. Ini merupakan hal yang pernah dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, terkait dengan situasi di Manchester United. Memang dibutuhkan membuka atau intinya melakukan operasi secara besar-besaran. Nah, apa yang telah terjadi di Manchester United musim panas ini, menurut gue ya, terutama dimulai dari awal tahun ini, memang ada perbaikan, ada perubahan, dimulai dengan masuknya Ineos. Dan mereka memang akhirnya melakukan apa yang disebutkan oleh Ralf Rangnick ya, memang melakukan perubahan besar-besaran. Dan ini harus gue garis bawahi juga bahwa perubahan besar-besaran ataupun perbaikan besar-besaran ini tidak hanya terkait dengan squad saja. Mengganti pemain deadwood, mendatangkan pemain yang sesuai dengan rencana manajemen ataupun juga sesuai dengan rencana manajer. Bukan hanya itu, tapi bagaimana merubah dari sisi struktural manajemen Manchester United sehingga bisa diisi oleh orang-orang yang lebih kompeten, terutama dari sisi sepak bola ya, bukan dari sisi bisnis. Lalu juga dilihat tentu saja ya dari squad, pemain-pemain mana saja yang memberatkan Manchester United dari sisi permainan, dari sisi karakter, dari sisi finansial. Ini bisa dirubah, dilakukan pergantian. Dan menurut gua ya, secara ringan amatiran, apa yang terjadi di Manchester United 2 musim sebelumnya, di musim pertama dan juga musim kedua dari Erik ten Hag, Manchester United masih lebih banyak melakukan perbaikan di sisi minor. Ada hal yang berubah jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, iya, tapi masih belum menyentuh hal yang esensial. Artinya nomor 1, struktur manajemen yang lebih rapi. Ini bisa dilihat ya bagaimana pergerakan di bursa transfer misalnya. Manchester United masih sering overpaid di 2 bursa transfer yang kemarin. Anthony yang terlalu mahal didatangkan ya, lalu juga bagaimana keputusan untuk menghadirkan Casemiro yang menimbulkan tanda tanya karena memang profilnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemain yang diinginkan di tempat pertama, yaitu adalah Frenkie de Jong. Lalu ya di musim kedua dari transfer itu sendiri juga Manchester United masih belum bisa terfokus dengan baik dalam membentuk market, artinya pemain masih overpaid.
mendatangkan Rasmus Højlund ya, berapa 80-85 juta, menurut gue ini overpaid. Lalu masih last minute mendatangkan pemain, terutama pemain-pemain yang diproyeksi untuk menempati posisi vital. Sofyan Amrabat misalnya ya, didatangkan sangat-sangat last minute di situ. Situasi fisik dari pemain Manchester United merupakan gangguan yang sangat besar musim lalu, dan banyak hal-hal lainnya menurut gue. Jadi tidak hanya terkait dengan situasi taktikal di atas lapangan saja, tapi hal-hal pendukung support di sekitarnya. Nah, saat ini hal tersebut sudah berbeda. Menurut gue sudah berbeda. Tapi apakah ini bisa langsung nyetel? Apakah ini bisa langsung berlari kencang? Menurut gue ya harapannya demikian, tapi itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa? Jadi kalau ibarat bahwa Manchester United adalah sebuah bangunan, memang sebagian besar dari bangunan ini sudah diganti dengan material-material yang baru. Tapi tetap saja ya, bagaimana bangunan ini sudah ada dari cukup lama, sekitar hampir 20 tahun atau kalau tidak salah 20 tahun ya kan, dengan gaya Glazer dijalankanlah Manchester United ini. Jadi secara struktural, secara operasional ada banyak penyesuaian yang juga harus dilakukan oleh komponen-komponen baru yang saat ini menghuni manajemen Manchester United. Maksud gue adalah ya ada adaptasi, ada penyesuaian, ada analisa, ada mungkin melakukan hal yang bisa dilakukan bagus, tapi setelah dicoba ternyata ini tidak bagus, kita harus mengganti hal yang lain. Trial and error ini juga menurut gue masih akan terus terjadi, paling tidak selama 1 atau 2 musim ke depan. Ketika dianalogikan misalnya sebuah perusahaan yang melakukan banyak pergantian di sisi manajemen termasuk juga kepegawaian, maka tidak bisa langsung diharapkan dengan manajemen yang baru ataupun pegawai yang baru dalam 1 atau 2 bulan maka roda perusahaan ini akan bergerak dengan kencang. Tidak, pasti akan ada penyesuaian di sana dan di sini. Harapannya tentu saja berlari dengan lebih kencang lagi itu setelah mungkin ada penyesuaian tersebut, adaptasi tersebut dilakukan secara masif ya, secara ideal, katakanlah seperti itu. Baru setelahnya roda ini diharapkan. Karena kan ada analisa, ada aksi yang harus dilakukan. Mungkin nanti setelahnya ada evaluasi, ini bisa dilanjutkan, ini tidak bisa. Hal-hal seperti itu menurut gue. Dan balik lagi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, dari sisi squad Manchester United juga banyak melakukan perubahan, terutama selama 3 bursa transfer musim panas, artinya melepas pemain-pemain yang yang kontraknya mungkin terlalu tinggi, kontribusinya juga dianggap sudah mulai menurun. Musim ini akhirnya bisa melepas pemain seperti Anthony Martial misalnya, di mana sebelumnya sulit untuk melepas Anthony Martial karena tidak ada klub yang mau membayar transfer dengan angka yang bagus ya kan, sehingga dinantikan sampai kontraknya habis. Rafael Varane pun juga demikian. Jadon Sancho ini juga merupakan salah satu contoh bagaimana didatangkan dengan harga tinggi tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang diharapkan. Melepasnya pun juga merupakan tantangan, belum lagi masalah yang didapatkan dengan pemain ini di dalam skuad Manchester United dan lain-lain. Jadi ini masih terus berproses. Gua tahu mungkin ada banyak fans juga tidak suka, alergi dengan kata proses, tapi itulah menurut gua yang tetap harus dilakukan di Manchester United. Gua tetap berpandangan bahwa tidak serta-merta dengan hadirnya Ineos ya, dengan perombakan yang dilakukan, dengan menempatkan orang-orang dengan posisi yang lebih bagus, kompetensi juga yang lebih bagus, maka musim ini Manchester United langsung akan bisa nyetel. Enggak, menurut gue bisa mencapai posisi Liga Champions 4 besar, artinya itu sudah merupakan prestasi sih saat ini. Wah bang, berarti klub mediocre? Ya, gue tidak berbicara terkait dengan klub mediocre atau tidak, tapi kenyataan bahwa selama 11 musim terakhir Manchester United tidak dikelola sebagai sebuah klub sepak bola yang besar, itu memberikan imbas banyak loh, dan ujungnya adalah kestabilan penampilan di atas lapangan yang memang tidak terjadi. Bukannya tidak ada prestasi itu ada, tapi tidak bisa secara stabil dihadirkan di Manchester United. Dan ya dengan adanya perubahan saat ini tetap membutuhkan waktu. Cuman harapan gua ya tidak lama-lama ya. Sir Jim Ratcliffe mengatakan butuh 2-3 musim, yang kita lihat akan di mana Manchester United 2-3 musim, apakah sesuai dengan visi dan juga rencananya, yaitu menempatkan Manchester United ini ada di persaingan perburuan gelar juara secara lebih konsisten. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, absolutely right.
ini betul, dan Erik ten Hag pun juga sepakat dengan hal tersebut, dan ini juga dilakukan oleh pemilik baru dari Manchester United, yaitu adalah Ineos dengan Sir Jim Ratcliffe. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.